Oke, kita buka skalanya. Oke, ini dia. Ini dia SPSS-nya. Oke, seperti ini. Setelah semuanya di-copy, nah, data yang sudah kita copy dari Excel, kita pindahkan ke SPSS. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Agatha. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas adalah salah satu bagian penting dari suatu pengolahan data penelitian. Suatu data dapat digunakan dalam penelitian apabila data tersebut valid dan reliable. Pengolahan dan analisis suatu data penelitian dapat menggunakan bantuan SPSS. Biasanya, hal ini digunakan untuk berbagai disiplin ilmu seperti perusahaan dan ilmuwan. Misalnya, suatu perusahaan ingin melihat hubungan produktivitas kerja karyawan dengan intensif. Apabila suatu perusahaan memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan, tentunya sangat memakan banyak waktu untuk mendapatkan data ini. Dengan wawancara satu persatu karyawan akan menjadi sangat kurang efektif dan efisien dalam pengambilan suatu data, sehingga dapat digunakan dengan menggunakan bantuan SPSS. Kemudian bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi, apabila menggunakan metode kuantitatif dan metode campuran dalam pengambilan suatu data penelitian, tentunya membutuhkan bantuan SPSS dalam pengolahan datanya. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kevalidan suatu skala ataupun alat ukur yang digunakan peneliti melakukan fungsi alat ukurnya. Untuk batasan RIX-nya itu 0,3. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran itu dapat dipercaya. Untuk indeks reliabilitasnya itu 0,6. Baiklah, langsung kita uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, SPSS. Kemudian data yang sudah dimasukkan ke dalam Excel. Kemudian catatan tentang batasan validitas dan reliabilitas sebuah data. Oke, langkah pertama, kita buka datanya. Ini dia contoh data yang sudah saya siapkan. Ini saya beri nama data kesehatan mental. Di sini, data ini diperoleh berdasarkan skala penelitian yang sudah kita bagikan kepada sampel penelitian kita ataupun kepada orang yang kita teliti. Nah, ini dia contohnya. Ini ada 38 butir pernyataan. Jadi setelah diisi oleh sampel penelitian, maka akan ada jawaban di sini yang diberikan oleh sampel penelitian kita. Selanjutnya jawaban-jawaban itu kita input di Excel. Seperti ini. Jadi ini ada 38 butir item pernyataan. Kemudian ini ada 85 jumlah sampel penelitiannya, 85 orang sampel penelitian, seperti itu. Oke, sekarang kita buka SPSS-nya. Nah, ini dia. Kebetulan di sini saya menggunakan versi 20. Teman-teman bisa menggunakan versi yang di atas 20 ataupun di bawah 20, yaitu bebas ya. Oke, ini dia tampilan SPSS-nya. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kembali kepada data yang ada di Excel. Nih. Silakan copy semua data yang ada di Excel ini. Pastikan tidak ada yang terlewat ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke SPSS.
Selanjutnya, pindahkan data yang sudah di-copy dari Excel ke SPSS. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau di Excel dia angkanya itu 1, 3 seperti begitu. Kalau misalnya dia sudah dipindah ke SPSS ada 0 di belakang, 1,00 gitu. Sebenarnya sama aja sih, yaitu dibacanya 1. Oke, langsung saja kita klik Analyze. Perhatikan yang di bagian atas. Kemudian Scale. Kemudian Reliability Analyze. Nah, di sini ada 38 item yang tadi. Silakan di-copy. Pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya, klik statistik. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dicentang. Kita cukup di bagian descriptive for. Nah, di sini silakan centang 3 poin yang di paling atas ini. Selebihnya tidak usah diganggu gugat. Nah, selanjutnya continue. Oke. Di sini silakan tulis nama variabel sesuai dengan apa yang kita teliti. Di sini tadi namanya kesehatan mental. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Jadi kita fokus pada tampilan yang di sebelah kanan saja, yang di sebelah kiri itu diabaikan. Nah, kita mau lihat validitas dari data yang sudah kita olah. Itu dilihat berdasarkan kolom ini ya. Di kolom kedua dari sebelah kanan di sini. Jadi batasan validitas sebuah data itu kan 0,3. Kalau di bawah 0,3 artinya gugur. Ini 0,5 sebenarnya dibacanya itu 0,5 seperti itu ya. Oke, mari kita cek. Sepertinya valid semua ya. Oh, ini ada 0,286, 0,281. Jadi item di nomor 26 dan 27 itu gugur ya, tidak dapat digunakan dalam penelitian ini. Oke, kita cek lagi. Masih ada lagi satu di nomor 36. Itu 0,255 ini juga gugur dan tidak dapat digunakan untuk penelitian. Jadi di sini ada 35 item yang valid dan 3 item yang gugur. Jadi item yang gugur ini tidak dapat digunakan dalam penelitiannya. Oke, sekarang kita mau lihat reliabilitasnya. Jadi di sini menggunakan Cronbach Alpha, ini dibacanya 0,927. Nah, standarnya itu adalah 0,6. Ini 0,927 artinya ini termasuk reliable ya, dan dapat digunakan dalam penelitian. Ini jumlah item yang kita sebarkan. Seperti begitu. Nah, begitulah kira-kira cara menguji validitas dan reliabilitas dari sebuah data dengan bantuan SPSS. Bagi teman-teman yang mau sharing atau ada yang mau dibahas, dapat ditulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.